Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara sekalian, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang ketiga di tahun 2022 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Namun sebelum kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu itu, sehingga kami boleh dituntun, diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kelemah lembutan dalam cawan lebur. Ayat inti terdapat di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Itu bukanlah sifat manusia. Sifat berdosa kita tidak dapat menolong untuk tidak membalas dendam ketika seseorang menyakiti kita. Tuhan cukup sanggup untuk mengubah hati kita dan menjadikan kita orang yang lemah lembut. Dengan bantuannya, kita dapat menanggung segala pelanggaran dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Mari kita pelajari lebih dalam di pelajaran hari Minggu dengan judul Roti yang Pecah-Pecahkan dan Anggur yang Dicurahkan. Oswald Chambers mengatakan bahwa kita harus menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan bagi orang lain. Di dalam Alkitab ada contoh orang-orang yang dipecah-pecahkan untuk melayani orang lain. Seperti Musa dipanggil untuk menanggung gelombang gosip dan kritik tanpa henti saat dia memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ada juga Yusuf dipanggil untuk melakukan perjalanan yang melibatkan pengkhianatan dan pemenjaraan saat dia dibawa ke posisi pelayanan di Mesir. Dalam setiap kasus, Allah mengizinkan situasi sulit dialami agar kehidupan umatnya dapat menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaannya. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Allah mungkin memakai kita dengan cara yang sama. Sangat mudah untuk marah atau terluka dalam situasi seperti itu. Tetapi belajar untuk memiliki kelemah lembutan akan memampukan kita menghadapi situasi sulit. Kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Kelemah lembutan adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk menanggung derita dengan kesabaran dan tanpa dendam. Nabi Yeskiel juga mengalami cawan lebur. Yeskiel 24 ayat 16 sampai dengan 18. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkampungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Saudara sekalian, situasi Yeskiel sangat sulit. Ia berduka, tetapi ia diperintahkan Tuhan untuk tidak berkabung seperti biasanya orang berkabung. Apa yang dialami dan yang dilakukan Yeskiel saat kematian istrinya menjadi lambang dan contoh bagi orang-orang Yehuda, dan mereka bertanya-tanya apa maksud semua ini. Yeskiel 24 ayat 24 mengatakan, demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah.
Demikianlah akan terjadi ketika Yehuda, kota Yerusalem, dan bait suci akan diruntuhkan oleh Babylon. Begitu hebatnya kehancuran itu, sehingga orang-orang Yehuda tidak sempat lagi meratapinya. Ketika hal itu terjadi, mereka akan tahu. Mereka akan dituntun untuk melihat kedaulatan Tuhan. Mereka akan mengakui Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Yeskiel 24 ayat 19 sampai dengan 27. Mungkinkah di masa kini melalui cawan lebur yang kita alami, orang banyak dituntun untuk melihat Tuhan yang berdaulat atas semesta dan atas kehidupan kita? Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Syafaat untuk Kasih Karunia. Keluaran 32 ayat 9 sampai dengan 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Setelah peristiwa penyembahan anak lembu emas oleh bangsa Israel di padang gurun, Allah memutuskan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak taat dan Tuhan mengumumkan bahwa Dia akan menghancurkan orang-orang itu dan akan menjadikan Musa suatu bangsa yang besar. Tetapi gantinya menerima tawaran Allah. Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih karunia kepada umatnya. Ada dua isu penting dalam peristiwa ini yang dicatat dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Yaitu yang pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan betapa dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat ini. Dan Musa lulus ujian. Seperti Yesus, dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Terkadang Allah juga mengizinkan kita menghadapi pertentangan. Dia mungkin mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur, sehingga Dia, kita, dan alam semesta yang menyaksikan dapat melihat betapa besar belas kasihan yang kita miliki untuk mereka yang tidak patuh. Pelajaran yang kedua, perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak mendapatkannya. Kita lihat pada Musa. Ketika saudara perempuannya, Miriam, mengkritik dia, dia berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dari kusta. Bilangan pasal 12. Ketika Allah marah kepada Korah dan para pengikutnya dan mengancam akan menghancurkan mereka semua, Musa tersungkur memohon untuk hidup mereka. Keesokan harinya, ketika Israel menggerutu melawan Musa atas kematian para pemberontak dan Allah mengancam akan membinasakan mereka semua lagi, Musa jatuh tertelungkup dan mendesak Harun dengan cepat untuk membuat penebusan bagi mereka semua. Bilangan pasal 16. Dalam kelemah lembutannya sendiri, dalam ketidakegoisannya sendiri, di tengah-tengah cawan lebur ini, Musa mencari kasih karunia atas nama mereka yang tentu saja tidak pantas mendapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba mengingat orang-orang di sekitar kita yang menurut kita paling tidak layak mendapatkan kasih karunia. Namun, kita dituntun dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati tanpa pamrih untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Mengasihi Mereka yang Menyakiti Kita. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara sekalian, Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Ini adalah panggilan untuk mengambil bagian dalam sifat Allah yang dipantulkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana cara Yesus membuat kita memahami mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Yang pertama, Yesus menggunakan teladan Bapanya di surga untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang menyakiti kita, yang mungkin menempatkan kita di tempat yang paling buruk. Yesus berkata bahwa Bapanya mengirimkan berkat hujan baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jika Allah bahkan memberikan hujan kepada orang yang tidak benar, bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan, yaitu mengasihi musuh? Yang kedua, Yesus tidak mencoba untuk mengatakan bahwa kita harus selalu memiliki perasaan hangat kepada semua orang yang menyebabkan masalah bagi kita. Meskipun ini juga mungkin terjadi. Pada dasarnya, kasih untuk musuh kita tidak dimaksudkan sebagai perasaan yang kita miliki terhadap mereka, tetapi tindakan spesifik terhadap mereka yang mengungkapkan perhatian dan pertimbangan. Yang ketiga, orang-orang yang ingin menjadi sempurna sama seperti Allah itu sempurna harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh mereka sebagaimana Allah menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Menjadi sempurna di mata Allah berarti mengasihi musuh. Dan untuk melakukan hal ini dibutuhkan kelemah lembutan hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Matius 5 ayat 46 sampai dengan 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak mengasihi kita karena kita pada dasarnya dapat dikasihi. Tetapi kita menjadi layak dikasih karena Dia mengasihi kita. Di pelajaran hari Rabu, mulut yang tertutup. Dalam suratnya, Petrus secara mengejutkan memberikan nasihat kepada para budak untuk mengikuti teladan Yesus ketika diperlakukan tidak adil dan menyakitkan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Prinsip kelemah lembutan dan kerendahan hati apakah yang dapat kita pelajari dari teladan Yesus seperti yang diungkapkan oleh Petrus? 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Yang pertama, rela menderita. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa sama seperti Yesus, kita tidak selalu dapat diselamatkan dari ketidakadilan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Bapa kita di surga masih bersama kita dan bertanggung jawab. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dalam semua situasi yang tidak adil, kita harus percaya bahwa Bapa kita di surga memegang kendali dan bahwa Dia akan bertindak atas nama kita ketika itu sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, keheningan. Nasihat Petrus yang dicontohkan dari kehidupan Yesus mengejutkan karena tampaknya diam dalam penderitaan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Allah daripada memperbaiki orang. Ketika ditanyai oleh Kayafas dan Pilatus, Yesus bisa saja mengatakan banyak hal untuk memperbaiki situasi dan untuk membenarkan dirinya. Tetapi Dia tidak melakukannya. Keheningannya adalah kesaksian akan kelemah lembutannya. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah yang menjadi respon kita
ketika kita diperlakukan secara tidak adil? Di pelajaran hari Kamis dengan judul Batu Karang dan Perlindungan Kita. Saudara sekalian, tekanan dalam hidup bisa nampak seperti sebuah badai. Apa yang kita lakukan saat kita terjebak dalam pusaran tekanan? Dalam Mazmur 62, Daud memberi gambaran akan Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng, perlindungan. Gambaran ini adalah tempat yang aman untuk berlindung di kala badai. Ketika tekanan mengancam untuk mengguncangkan atau menghancurkan kita, ketahuilah bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan dan kekuatan. Ellen G. White dalam tulisan Bapa Kita Peduli halaman 305 mengatakan, tanpa sebab manusia akan menjadi musuh kita. Motif-motif umat Allah akan disalah mengerti, bukan hanya oleh dunia, namun oleh saudara-saudara mereka sendiri. Hamba-hamba Tuhan akan ditempatkan di daerah-daerah yang sukar. Sekepal akan dibuat menjadi sebuah gunung untuk membenarkan manusia dalam mengikuti jalan yang tidak benar dan mementingkan diri sendiri. Oleh penyampaian yang keliru, orang-orang ini akan dikenakan jubah-jubah gelap ketidakjujuran karena keadaan di luar kendali mereka, sehingga menjadikan pekerjaan mereka mencengangkan. Mereka akan dituding sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Dan ini akan dilakukan oleh para anggota jemaat. Hamba-hamba Allah harus memperlengkapi diri mereka sendiri dengan pikiran tentang Kristus. Mereka tidak boleh berharap lepas dari hinaan dan disalah mengerti. Mereka akan disebut pecandu dan fanatik. Tetapi janganlah mereka putus asa. Tangan Allah berada di atas pemeliharaannya, menuntun pekerjaannya menuju kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu kutipan yang sangat menguatkan kita bila mana kita dalam tekanan atau dalam badai. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Seberapa kebal kita terhadap celaan dan cemoohan orang lain. Berpegang teguhlah pada Tuhan dan tambatkanlah rasa harga diri kita pada Dia yang mengasihi kita. Itu akan membantu melindungi kita saat mengalami hinaan. Sikap kelemah lembutan dan kerendahan hati bukanlah kelemahan, tapi itu seringkali merupakan manifestasi paling kuat dari jiwa yang berpijak pada batu karang. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah harus dapat mengatakan, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Tuhan adalah batu karang keselamatan dan perlindunganku. Pada masa kekhawatiran atau ancaman, saya akan menyerahkan diri kepadanya. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh mencurahkan isi hatiku kepadanya. Dan kemudian kita juga harus berani mengatakan, saya akan menantikan Tuhan bertindak menolong saya. Yakin bahwa Dia akan menanggapi dalam kasih dan belas kasihan terhadap keadaan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu pelajaran yang sangat menarik. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, dalam setiap kasus, Allah mengizinkan situasi sulit dialami agar kehidupan umatnya dapat menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaannya. Yang kedua, kita dituntun dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati tanpa pamrih untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan. Yang ketiga, Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Yang keempat, ikuti teladan Yesus ketika kita diperlakukan tidak adil dan menyakitkan. Dan yang kelima, ketika tekanan mengancam untuk mengguncangkan atau menghancurkan kita, ketahuilah bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan dan kekuatan. Saudara sekalian, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Kiranya kita memperoleh berkat dari pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih,
Kami rindu agar pelajaran ini kami mengerti, kami boleh pahami, dan oleh sebab itu curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan untuk masing-masing kami. Agar kami mendapatkan satu kepastian, kebenaran yang mutlak. Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar, selamat sabat. Tuhan memberkati kita semuanya.